La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa tidak ada yang bisa mengimbangi Inter yang berada di peringkat pertama dalam 12 bulan dengan 86 poin dalam 36 pertandingan Serie A, diikuti oleh Atalanta di urutan kedua dengan 80 poin dalam 37 pertandingan. Tim Simone Inzaghi unggul 6 poin meskipun ada pertandingan tunda melawan Fiorentina. Singkatnya, Inter adalah ratu tahun 2024. Tim yang paling banyak memenangkan pertandingan yaitu 26 kemenangan dan paling sedikit kalah, hanya 2 kekalahan pada tahun 2024 di Serie A. Selain itu, Inter juga merupakan tim yang paling banyak mencetak gol dengan 89 gol dan yang paling sedikit kebobolan, hanya kebobolan 29 gol. Angka-angka tersebut memperjelas tahun hebat yang membawa Nerazzurri memenangkan bintang kedua dan Piala Super, dengan satu-satunya kelemahan adalah tersingkir lebih awal di Liga Champions saat melawan Atletico Madrid. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Inter akan berangkat ke Riyadh untuk Piala Super pada hari Senin. Sementara Atalanta, Juventus dan Milan akan berangkat keesokan harinya atau pada malam tahun baru. Tim asuhan Simone Inzaghi telah memutuskan untuk berangkat terlebih dahulu agar memiliki waktu 24 jam lebih lama untuk menyerap perubahan suhu dibandingkan dengan Italia. Tuttosport mengabarkan bahwa Nico Paz dan Santiago Castro adalah dua permata yang menjadi pusat perhatian Inter. Muda, berbakat dan dengan gaji yang berkelanjutan, sesuai dengan garis yang ditentukan oleh Oaktree. Ide Inter untuk Nico Paz adalah menjadikannya sebagai Luis Alberto baru, pemain yang diubah pelatih Simone Inzaghi dari gelandang serang menjadi gelandang tengah. Sementara untuk Santiago Castro, ide Inter adalah menjadikannya alternatif dari Kapten Lautaro Martinez. Tuttosport melaporkan bahwa Olympique Marseille sedang mempertimbangkan untuk menulis ulang perjanjian yang dibuat dengan Inter musim panas lalu untuk mempertahankan Valentin Carboni. Sementara itu, ide Inter untuk Valentin Carboni adalah membuatnya berkembang dengan meminjamkannya ke klub yang sedang naik daun, namun, untuk saat ini jalannya jelas terhambat oleh cedera serius yang dideritanya. Corriere dello Sport melaporkan bahwa De Vrij telah pulih sepenuhnya dan kemarin sang pemain telah melakukan sesi latihan sepenuhnya bersama grup. Namun masih ada keraguan mengenai kemungkinan melihatnya sebagai starter di pertandingan melawan Cagliari. Pelatih Simone Inzaghi kemungkinan besar akan mempertahankannya demi Piala Super. Acerbi dan Pavard pasti akan absen untuk pertandingan melawan Cagliari, tapi kedua pemain tersebut akan berangkat bersama tim ke Arab Saudi. Corriere dello Sport melaporkan bahwa Bologna menyukai 3 pemain Inter, Sebastiano Esposito, Pio Esposito dan Ebenezer Akinsanmiro. Mereka juga menyukai Nicolo Bertola yang kontraknya dengan Spezia akan habis dan juga disukai oleh Nerazzurri. Corriere della Sera memberikan fokusnya pada Lautaro Martinez yang mengalami musim yang kurang cemerlang dibandingkan musim 2023-2024. Tanpa mencetak gol selama 554 menit dan baru mencetak 6 gol musim ini. Meski lebih banyak mengorbankan dirinya, ia tampak kewalahan di area penalti. Namun, kabar baiknya adalah Inter tidak lagi ketergantungan Lautaro. Tim mencetak gol dengan 14 penanda berbeda dan selama absennya Lautaro mencetak gol, mereka telah mengumpulkan 20 gol. Sampai saat ini, Lautaro tampaknya telah mengenakan kostum Robin, memberikan kostum Batman kepada Thuram. Namun, semua orang di Inter yakin bahwa teori saus tomat itu valid. 1 gol saja sudah cukup dan gol lainnya akan tercipta bersamaan. Matteo Darmian sudah membaik, tetapi dia tidak akan berpartisipasi dalam pertandingan tandang melawan Cagliari. Seperti dilansir Sky Sport, pelatih Simone Inzaghi telah memutuskan untuk tidak membawa Darmian ke pertandingan melawan Cagliari agar dia kembali tersedia dalam kondisi 100% jelang Piala Super Italia. Francesco Acerbi dan Benjamin Pavard yang situasinya akan dinilai oleh staf medis dalam beberapa hari ke depan juga akan berangkat ke Riyadh bersama tim. Dilansir FC Internews, jika melihat statistik, Cagliari bisa menjadi peluang menggiurkan bagi Lautaro Martinez untuk melepaskan diri di depan gawang. Lautaro yang belum pernah mencetak gol sejak Inter Venezia telah mencetak gol ke gawang Cagliari sebanyak 9 kali dalam karirnya, rekor yang sama dengan Roberto Boninsegna, salah satu pencetak gol terbanyak dalam sejarah Nerazzurri. Selain itu, gol pertama pemain Argentina itu ke gawang Cagliari juga merupakan gol pertamanya dengan seragam Beniamata pada 29 September 2018.
Dilansir FC Internews, saat ini Inter tidak memiliki kebutuhan khusus di bursa transfer. Oleh karena itu, manajemen Nerazzurri bisa fokus ke masa depan, mengerjakan negosiasi untuk tim musim depan. Perpisahan Marko Arnautovic dan Joaquin Correa yang hampir pasti membutuhkan investasi di lini depan, dan dengan hilangnya kemungkinan merekrut Jonathan David karena biaya yang berlebihan, klub Nerazzurri beralih ke Santiago Castro, pemain berusia 20 tahun yang sangat mirip dengan Lautaro Martinez pertama, hingga dijuluki El Torito. Operasi ini akan bernilai sekitar 30 juta euro, namun ruang anggaran yang tersedia dari kepergian Arnautovic dan Correa akan menciptakan ruang yang cukup untuk mencapai angka tersebut. FC Internews melaporkan bahwa Henrikh Mkhitaryan terpilih untuk ke-12 kalinya dalam karirnya sebagai pemain terbaik Armenia. Mkhitaryan menempati posisi pertama dengan 87 poin, disusul Tigran Barsegian dari SK Slovan dengan 62 poin dan Eduard Pershan dari FC Krasnodar dengan 24 poin. Analisis menarik dilakukan oleh Transfermarkt pada tim-tim Serie A. Portal tersebut telah menyusun peringkat berdasarkan perbedaan antara biaya skuad dan nilai saat ini. Inter menjadi tim yang paling banyak mengalami peningkatan nilainya, dengan saldo 360 juta euro lebih. Di peringkat 17 ada Juventus yang nilainya hanya naik 39 juta euro. FC Internews melaporkan bahwa Piero Ausilio mengakhiri tahun ajaibnya di tahun 2024 bersama Inter dengan memenangkan penghargaan Direktur Olahraga Terbaik di Globe Soccer Awards 2024. Manajer Nerazzurri ini meraih pengakuan individu mengalahkan rekan-rekan sekaliber Luis Campos dari PSG, Edu Gaspar dari Arsenal, Sebastian Kehl dari Borussia Dortmund, Giovanni Sartori dari Bologna dan Hugo Viana dari Sporting Lisbon. Hakan Calhanoglu kepada Corriere dello Sport mengatakan, Inter adalah perubahan besar dalam hidup saya. Pindah ke Inter dari Milan tidaklah mudah, namun saya selalu menyukai Inter bahkan di masa lalu. Sejak hari pertama bersama Nerazzurri, sebuah perjalanan luar biasa dimulai, yang menandai karir saya dan menjadikan saya pemain seperti sekarang ini. Saya berharap bisa mengakhiri karir saya di Inter, tapi dalam sepak bola Anda tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Namun saya pasti akan bertahan selama mungkin di Inter. Impian saya adalah memenangkan Liga Champions dengan seragam Nerazzurri. Bersama Inter saya memenangkan segalanya di Italia, dan sekarang yang saya lewatkan hanyalah trofi Liga Champions. Namun seperti yang sudah saya katakan, kami berada di jalur yang benar. Pelatih Bortolomuti kepada Tutto Mercato Web mengatakan, Lazio adalah ancaman bagi Atalanta. Mereka memainkan sepak bola yang hebat, memiliki individualitas yang luar biasa dan harga diri. Atalanta sedang dalam momen yang tidak secemerlang biasanya, namun berhasil memenangkan pertandingan. Tanpa mengambil apapun dari Napoli, Atalanta adalah rival sesungguhnya bagi Inter dalam perburuan Scudetto. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa absennya Acerbi, Pavard dan Darmian meyakinkan pelatih Simone Inzaghi untuk membawa pemain sayap kiri Primavera Matteo Motta bersama skuad utama ke Sardinia untuk pertandingan melawan Cagliari.